Seperti apakah pelaksanaan atau persiapan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pihak dinas pendidikan Kota Makassar? Sebentar kita akan berbincang dengan narasumber kami dan langsung saja saya perkenalkan. Paling ujung ada Pak Muhlis SPD MPD, guru SMP Negeri 6 ya. Assalamualaikum Pak. Iya. Ini di sekolahnya Pak ya. Iya betul. Selalu jadi favorit Pak. Ya, Syukur ya. Syukurlah, alhamdulillah. Seperti itu. Baik, di sebelah Pak Mulis ini juga tuan rumah nih sebenarnya ya. Juga Pak Hendrik Hidiono, benar ya Pak ya. Selamat pagi Pak Hendrik, Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 6. Berarti ini perwakilan orang tua, benar Pak ya? Iya. Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas sapaannya. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga diberikan kesehatan. Amin. Dan rahmat hidayah. Baik, ini pasti sudah cukup populer ya. Di samping Pak Hendrik ini tidak perlu ditanya lagi. Beliau ini adalah pakar pendidikan kita dan sangat sering ya terdengar di RRI Makassar, Prof. Dr. Abdullah Sindring MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Iya, nih kalau bicara soal pendidikan ini udah diembat Prof ya. Baik, kita masih menantikan juga kehadiran dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Karena ini juga penting ya, begitu banyak masyarakat sudah mempertanyakan persiapan anak-anak mereka untuk bisa masuk ke sekolah SD ataupun SMP. Kalau SMA dan SMK saat ini sudah running ya, sudah mulai proses dan sudah dilaksanakan tes potensi akademik. Nah, seperti apa yang ada di tingkatan SD SMP yang tentunya ada di bawah naungan pemerintah Kota Makassar. Saya langsung dulu ke Pak Muhlis nih, Pak Muhlis. Nah, biasanya kan kalau jelang-jelang masuk sekolah atau penerimaan siswa baru sudah pada sibuk-sibuk ini Pak Mulis. Ini sudah sibuk atau belum sibuk-sibuk amat? Ya, setiap hari kami sibuk pasti. Oh ya. Yang kedua, untuk sementara ini kami sibuk itu menjawab pertanyaan masyarakat. Ya. Bagaimana teknisnya, bagaimana jalur-jalur yang akan dilaksanakan, kapan pendaftarannya. Hampir setiap hari di media sosial SMP 6 itu pertanyaan begitu banyak dari masyarakat yang ingin sekali mengetahui bagaimana persiapan sekolah dalam sistem penerimaan murid baru. Tapi kami selalu menyiapkan diri karena ini bukan hal yang pertama yang kami lakukan di sekolah. Jadi polanya kami sudah sangat paham. Kami tinggal menunggu informasi atau surat resmi dari Dinas Pendidikan sebagai dasar kami untuk bergerak. Tapi kalau perangkat panitianya sudah ada? Belum Bu, karena kami untuk membentuk panitia itu harus ada dasarnya. Oke. Nah, kami harus menunggu surat resmi dari Dinas Pendidikan sebagai dasar kami untuk menentukan untuk mengeskakan panitia di sekolah. Seperti Tapi itu. biasanya ada enggak yang istilahnya ex officio, ketua panitia otomatis siapa begitu? Tidak ya? Tidak. Jadi tergantung bagaimana setiap itu ada beberapa perubahan. Tapi yang jelas pasti semuanya yang terlibat itu para wakil-wakil kepala sekolah sebagai tetua yang ada di sekolah. Itu karena mereka yang paling tahu teknis dan seterusnya. Jadi itu sisa wakil-wakil kepala sekolah itulah yang akan menjadi ujung tombak dari penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan murid baru. Ini kan juknisnya sudah ada Pak ya, disebar ke semua sekolah ya, cuman tinggal menunggu arahan saja untuk kemudian dilaksanakan. Kalau dibaca-baca, apakah ini ada perubahan menurut Bapak antara yang tahun lalu dan tahun ini? Secara garis besarnya karena kami juga sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, tapi setelah kami lihat sepintas tidak ada yang terlalu berbeda jauh dari. Berarti tidak terlalu signifikan perubahannya ya? Tidak terlalu signifikan perubahan yang kami lihat. Iya, jadi otomatis karena ini sudah juga rutinitas setiap tahun, kalaupun ada perubahan tinggal penyesuaian Pak ya. Iya, betul. Itu berarti memang teman-teman ataupun guru-guru yang ada di SMP 6 sebenarnya sudah ready ya. Karena sudah biasa sebenarnya. Iya betul. Jadi artinya tinggal kita bagaimana teknisnya supaya
ketika ada permasalahan kita bisa memberikan jalan keluar yang baik. Ketika ada permasalahan yang pemahaman yang berbeda yang dipahami oleh masyarakat, itu kami harus siap untuk memberikan informasi seperti itu. Kalau secara teknis untuk proses PPDB-nya itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah ini adalah perbedaan tafsiran dari juknis yang ada yang terjadi di masyarakat. Jadi itu makanya kami biasanya memperbanyak panitia itu di bidang bagian informasi untuk memberikan apa yang harus diupload, apa yang harus dipenuhi dan seterusnya. Jadi untuk teknis sebenarnya itu yang bagaimana prosesnya hingga terinput dan seterusnya itu tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah ini sekali lagi bahwa bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang tua, memberikan penjelasan yang rinci bahwa seperti inilah yang diharapkan sekarang supaya persepsi kita masing-masing itu sama semuanya terhadap kegiatan ini. Iya, apalagi kan memang sudah mencuat menjadi wacana ya bahwa sistem zonasi itu sudah ditiadakan dan dialihkan menjadi domisili. Ini juga masih tanda tanya nih, apa bedanya tuh zonasi sama domisili? Kayaknya nanti kita akan bicara sama dinas ya soal itu ya. Nah, zonasi dulu selalu menjadi primadona. Kenapa? Karena dianggap jumlah kuota yang lebih besar, terus ditambah lagi semakin dekat dengan sekolah, meskipun primadona tapi selalu saja menimbulkan multi tafsir dan banyak masalah ya, selalu meninggalkan permasalahan. Baik, sebentar Pak Mulis, kita lanjut perbincangan dengan Pak Mulis. Kali ini kita ke Pak Hendrik. Pak Hendrik sebagai komite sekolah, tentunya ini adalah sebuah kelembagaan yang mendukung semua aktivitas yang diselenggarakan oleh sekolah. Di antaranya pasti ya karena perwakilan orang tua ya. Nah, bagaimana melihat kondisi yang ada khususnya di SMP 6 ini Pak Hendrik dengan persiapan dan apa yang biasanya dilakukan setiap tahunnya? Kan misalnya komite itu 4 tahunan ya pergantiannya ya. Ya, berarti Pak Hendrik sudah tahun keberapa nih Pak Hendrik? Kalau saya di komite ini Bu, sebelumnya itu juga sudah pernah menjabat di komite SMP 6. Iya. Berhubung anak kami ada yang baru masuk dan barusan juga ada pemilihan, akhirnya kamilah yang terpilih lagi untuk periode yang baru. Oke, ya jadi sudah pengalaman. Nah, kalau melihat proses yang ada selama ini Pak, bagaimana sebenarnya pihak komite ini mendukung pengelolaan kelembagaan yang ada di sekolah, khususnya untuk anak-anak kita? Terutama saya jelaskan dulu Bu ya. Komite adalah mitra dari pihak sekolah. Dimana kalau kita mau lihat keberadaan komite di SMP 6 ini sangat diharapkan partisipasi dengan orang tua. Dimana kalau kita lihat komite ini kan setiap kelas itu masing-masing punya paguyuban. Di paguyuban ini semua aktivitas yang ada di SMP 6 ini masing-masing dikelola oleh paguyuban Bu. Satu kehebatan dari SMP 6 ini dibandingkan saya belum tahu ya dengan sekolah-sekolah yang lain karena saya tidak mengambil sebagai bahan pertimbangan bahwa di sekolah kita ini hampir seluruh kelas itu sudah difasilitasi AC oleh orang tua siswa, itu dibawa oleh paguyuban. Jadi kalau mau dilihat sinergi kami dengan paguyuban termasuk orang tua siswa itu sangat-sangat menunjang untuk kegiatan-kegiatan baik kegiatan sekolah maupun kegiatan komite. Berarti didukung lah ya Pak ya. Jadi untuk fasilitas sarana dan prasarana ikut juga terlibat orang tua. Ini juga harus dipahami. Kadang-kadang juga ada yang kenapa kita harus begini. Nah, ini yang biasanya disoroti takutnya ada pungli Pak. Seperti itu ya biasanya Pak ya. Nah, kalau melihat kondisi tadi Pak Mulis bilang ini sudah mulai ribet nih Pak Mulis dan teman-teman nih, belum ada panitianya tapi sudah banyak yang tanya-tanya begitu. Nah, apakah juga dari pihak orang tua selama ini juga sudah ada juga yang seperti bahasanya Pak Mulis tadi yang tanya-tanya ke Pak Hendrik? Itu setiap saat juga pasti ada Bu ya, utamanya ini teman-teman atau anggota paguyuban ataupun anggota komite yang anggaplah keluarga besar dari SMP 6 ini. Di mana adiknya itu kan ada juga yang ada berapa yang tamat untuk tingkat SD dan sangat berharap itu karena kakaknya sudah ada di sini ya, mau ikut lagi. Ya setidak-tidaknya ingin adiknya itu bersekolah di sini supaya sekalian antar dan tahu juga sekolah di SMP 6 itu apa sih kurangnya di SMP 6 dibandingkan sekolah-sekolah lain. Tapi kami juga tidak bisa menjelaskan apa-apa, cuman kami menyampaikan
harap bersabar karena kami juga menunggu petunjuk dari dinas ini, baik dari pihak sekolah, ya kan, untuk menjelaskan hal itu, ya kan, karena biasanya setiap tahun ajaran baru itu Pak sudah ada juknis yang biasa ditempelkan baik bentuk pamflet maupun ini supaya lebih baliho, paham supaya gitu ya. orang tua itu bisa melihat dan tidak bertanya-tanya lagi meskipun ada pun baliho terpajang Bu, kadang mereka inginkan itu yang detail sehingga anaknya itu bisa terjaring masuk di SMP 6. Iya, sepertinya ini yang menjadi kesulitan karena pihak sekolah juga sedang bertanya-tanya gitu Pak ya. Jadi pertanyaan orang tua ini tidak bisa dijawab sekolah gitu ya, karena sekolah juga multi tafsir juga terhadap juknis yang ada. Jadi memang kayaknya juknisnya ini mesti ada poin-poin pengarahannya ya, seperti kayak roadmap begitu ya, untuk bisa jelas. Baik, kita langsung ke Prof. Abdullah Sindring. Prof, sebagai pengamat pendidikan melihat ya seperti selalu saja ya, setiap ada pemimpin baru ada saja kebijakan baru. Dan kalau kita menelaah rata-rata namanya Ji yang berubah, tapi isinya kayaknya itu Ji begitu. Tapi meskipun namanya berubah kadang-kadang bikin kaget-kaget tong juga. Nah, bagaimana melihat PPDB, apa sih sebenarnya yang mau dilihat dari perbedaan PPDB dan ya SPNB ini begitu, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua Komite dan Pak Guru. Jadi saya mulai dulu dengan hakikatnya ya, pendidikan itu adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik, potensi kognitifnya, pengetahuan, afektifnya, sikapnya, dan keterampilannya. Itu hanya bisa berkembang dengan baik kalau difasilitasi. Nah, sekolah salah satu lembaga yang akan memfasilitasi itu. Oleh karena itu, seluruh proses yang ada di sekolah harus diarahkan pada perkembangan potensi anak itu. Nah, itu. Yang kedua, transformasi pendidikan berkaitan dengan SPMB, salah satu diantaranya itu ada 4 poinnya. Yang pertama adalah inputnya. Jadi ini SPMB ini kan input ini. Nah, Iya. tapi sebelum input ada namanya raw input. Raw input itu dari mana anak itu sebelum masuk SMP. Latar Dari belakangnya mana, begitu ya. Itu raw inputnya. Inputnya ketika dites masuk dan dinyatakan lulus. Setelah itu tentu alat tesnya sudah sedemikian standar, katakanlah begitu, walaupun kita menggunakan ada 4 macam ya. Jadi domisili, afirmasi, kemudian prestasi, mutasi ya, dan prestasi. Nah, iya. Tetapi secara garis besar setelah input itu ada namanya proses. Nah, proses itulah pekerjaannya sekolah dengan berbagai SDM, berbagai sarprasnya, berbagai kebijakan yang berlaku. Nah, itu yang ada di proses. Kemudian yang ketiga adalah output yang akan menghasilkan outcome-nya. Jadi output berapa banyak dihasilkan. Outcome bisa apa sih anak yang dihasilkan sejumlah itu? Keterampilan apa, kompetensi apa? Nah, itu kemudian karena itu output outcome itu melalui evaluasi. Hasil evaluasi itu kembali namanya feedback, balikan ke sistem penerimaan siswa baru lagi. Bagaimana bentuknya. Nah, apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini itu tentu mengarah kepada hasil-hasil evaluasi. Nah, tentu kita berasumsi bahwa Dinas Pendidikan mengevaluasi kinerja sekolah, kinerja Diknasnya dengan berbagai perangkatnya. Itu mulai dari inputnya, proses, kemudian evaluasi menjadi output, menjadi balikan lagi. Nah, misalnya begini. Kendala apa yang dialami pada SPMB yang lalu? Mestinya ada di Diknas itu. Iya. Karena itu akan menentukan proses. Nah, lalu kemudian itu di evaluasi akhir itu akan menghasilkan. Itu nanti menjadi feedback ke perbaikan pada SPMB berikutnya.
Nah itu yang mestinya terjadi dan kita berharap itu terjadi. Nah itu. Jadi bahan evaluasi sebenarnya Prof ya. Jadi tidak serta-merta kemudian terjadi perubahan tanpa ada evaluasi dari yang sudah running sebelumnya Prof ya. Nah kalau kita sebelum tadi kadang-kadang juga kita merasa bahwa sudah bertahun-tahun sistem zonasi ini meskipun menimbulkan banyak polemik gitu ya, itu kan belum pernah ada pergantian. Nah memang munculnya selalu ketika ada lagi kebijakan baru muncul dari pejabat baru begitu Prof. Nah kalau kita melihat bagaimana dengan sistem pendidikan kita sebenarnya Prof, dengan adanya ya belum peki misalnya, ya saya rasa juga Pak Mulis rasakan belum dia pahami juga itu kurikulum barunya, muncul lagi kurikulum baru sekali gitu Prof. Gimana nih? Ya jadi memang mestinya ada semacam kesiapan sosialisasi dalam berbagai bentuknya. Kemudian karena ini lembaga formal, maka semua itu berlangsung ada unsur bakunya lah. Ya. Artinya siapapun orangnya dia harus masuk pada sistem. Sehingga orang itu tidak terlalu menjadi faktor yang bisa menjadi faktor hambatan. X ya? Iya, karena sudah ada sistem yang berjalan. Tapi sistem itu harus selalu diupdate dan diupgrade. Ya. Berdasarkan hasil evaluasi. Saya ambil contoh ya, yang sederhana ini kaitan SPMB. Karena ini ada dampak sosialnya. Kenapa ini Makassar macet? Boleh jadi orang tua yang di utara rumahnya dia mengantar anaknya pagi-pagi ke selatan karena dia milih sekolah yang di sana. Orang yang ada di selatan dia ke utara maka bertemu di kota macet. Nah, itu namanya dampak sosial. Nah itu. Nah kalau itu terjadi langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses. Terlambatlah, stres anak baru tiba. Kalau stres anak baru tiba tidak bisa belajar dengan maksimal. Akhirnya mempengaruhi mutu luaran. Nah jadi mutu luaran itu tidak pada satu titik saja. Mulai dari proses penerimaannya itu. Nah itu jadi sedemikian pentingnya kita menata ini semua. Sehingga yang saya maksud tadi itu ada pola, ada standar-standar yang harus berjalan dan harus diupdate dan diupgrade tiap tahun itu. Nah itu. Ya, jadi itu sama dengan masuk di K3-nya begitu Prof ya. Jadi ada persiapan terhadap kondisi yang terjadi. Nah, tadi kalau sudah dilihat bahwa ada proses yang harus dilewati. Nah, evaluasinya juga mungkin ya kemarin itu kan di zonasi ada yang heran misalnya tinggalnya di mana, ternyata posisi rumahnya malah ada di luar negeri. Yang lucu ada yang sampai ke Selayar Prof. Jadi bingung juga ini kan yang kayak seperti itu. Nah kalau begitu berarti Pak Mulis ini di sekolah karena belum terbentuk, kemarin yang sibuknya berarti karena penyelesaian studi adik-adik kita ya. Nah, ini kan juga sebenarnya kegalauan itu bukan hanya di tingkatan SD dan SMP, tetapi juga ada di tingkatan SMA dan SMK. Baik, saya tahan dulu. Mungkin ada yang mencoba line telepon kita di 082133339440. Baik, silakan digunakan line telepon kita di 082133339440. Ya Pak Mulis seperti ini. Kan kemarin itu juga tarik ulur ya Pak Mulis ya. Karena tidak jelasnya, waktunya udah makin dekat. Tapi ini mau dikasih apa ini bedanya dengan yang lalu dengan sekarang. Sampai saya dengar katanya yang sibuk itu operator sekolah. Yang ada di SMP harus bikin akun untuk siswa. Apakah itu yang memang terjadi di baru-baru ini Pak? Iya betul, kami lihat setiap hari betapa sibuknya operator sekolah kami. Jadi sebenarnya itu harus sinergitas itu harus dibangun sejak awal. Jadi mungkin jauh sebelumnya itu dari pihak provinsi karena kami tidak sama pengelolaan. Kalau SMA itu dikelola provinsi, SMP SD dikelola pemerintah kota. Jadi kami berharap sebenarnya ketika ada hal-hal yang baru seperti ini itu tidak bisa serta-merta akan langsung datang. Karena bayangkan kalau tamatan kami ini berjumlah 300 atau 300 lebih dan itu. Berapa yang harus dilayani setiap saat dan semua mendesak itu. Jadi mungkin kami sudah menyarankan lewat operator sekolah untuk menyampaikan ke
provinsi itu supaya ada hal-hal begini itu jauh sebelumnya itu sudah disosialisasikan, sudah disampaikan ke sekolah supaya kita juga bisa paling tidak ada tim-tim yang lain yang bisa membantu operator sekolah untuk membuatkan akun, membuat apa semuanya, karena itu sudah harus diinput semua dengan dena, alamat-alamat rumah dan seterusnya, dan itu sangat-sangat mengambil waktu. Jadi operator kami itu biasanya dari pagi itu sampai malam hanya untuk melayani pembuatan akun orang tua itu. Kami tidak bisa juga tidak peduli karena yang kami buatkan itu anak-anak kami yang sendiri yang ada di sekolah. Iya. Jadi itu kami merasa bertanggung jawab untuk memastikan semua hal yang mereka butuhkan itu ada untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Iya, jadi itu akhirnya sekarang sudah ikut tes Pak ya? Alhamdulillah. Nah kalau dilihat dari yang alumni ini tidak ada masalah kemarin akunnya Pak? Alhamdulillah tidak ada masalah, semua berjalan karena kan semua data-data itu sebenarnya sisa menarik saja, ada tarikan dari capil, ada tarikan dari sekolah dan seterusnya. Kita bersyukur sebenarnya karena semua data yang kita butuhkan itu semua terbackup dari semua yang seperti dari Dukcapil, dari layanan-layanan lain itu sudah terintegrasi semuanya. Kita tinggal menarik saja data-data tersebut. Iya, mudah-mudahan tidak ada masalah seperti kejadian siswa-siswa yang tidak masuk Dapodik Pak ya. Kemarin itu kan jadi masalah juga ketika kemudian sudah harus menyelesaikan studi dan akan masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri yang kemudian mereka harus tertahan. Ini juga hati-hati tuh, gimana mengantisipasi seperti ini? Ya, Alhamdulillah semuanya selama kami di sini semua masalah Dapodik itu kami selesaikan di kelas 7. Jadi tidak ada masalah yang berjalan itu sampai kelas 9, tidak ada, karena setiap semester itu kan kita membuat rapor. Ya. Kita menggunakan e-rapor itu terkoneksi dengan Dapodik. Ya. Data-data apapun mau pindah kemana pun ada data yang dibutuhkan itu semua menarik dari Dapodik. Yang berhubungan dengan bantuan-bantuan sekolah semua mengarah ke Dapodik. Jadi kami selalu memastikan bahwa di bulan-bulan pertama pada saat setelah penerimaan murid baru semua masalah Dapodik itu kami bisa selesaikan dengan baik. Baik, saya ke Prof. Abdul Sindri kembali. Ya, ini kan bagaimana ya? Kadang-kadang kita juga tidak tahu mau menyebutnya carut marut atau mau menyebutnya benang kusut, carinya dimulai dari mana, tarik ulurnya bagaimana. Selalu saja ada potensi permasalahan di setiap penerimaan siswa baru. Meskipun kita sudah berusaha menggunakan model, nah, taruhlah sekarang ini kita belum tahu ya. Mudah-mudahan kali ini tidak ada yang cukup signifikan menjadi masalah karena sudah ada kata sistem, lebih di underline kayaknya, kalau di bold underline pakainya sistem. Nah kalau melihat potensi yang ada, kenapa setiap ada perubahan itu yang diharapkan untuk bisa lebih baik Prof, tapi ternyata itu tidak cukup signifikan menjadi lebih baik, selalu saja menimbulkan masalah baru. Gimana Prof? Ya, ini sebetulnya pertanyaan ujian doktor ini sebetulnya. Oh. Sementara saya bimbing untuk ujian. Penguji saya. Bagus, terima kasih Bu Fitri. Begini, ini untuk masyarakat kita pendengar yang ada sekarang. Jadi saya mau meninggalkan istilah karut marut, dulu kan carut marut. Makanya saya bilang tadi bingung juga. Iya, bukan salah tetapi menurut saya ada yang lebih tepat. Sebetulnya setiap proses ada dinamikanya. Ini dinamika yang sedang berlangsung. Dulu apalagi zaman kita, zaman apa? Sekarang ini kan ada milenial, ada generasi Z. Toh, ini anak-anak digital sekarang yang dihadapi. Jadi dinamikanya di situ, bukan carut marut sesungguhnya itu. Memang sudah begitu. Jadi dinamikanya. Sekarang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa semuanya sudah berbasis digital. Nah itu. Jadi satu sisi mestinya secara istilah Dapodiknya tadi itu tidak ada masalah, akan tetapi itu adalah media. Yang mengkreasi itu adalah guru, supervisor dalam hal ini kepala sekolah maupun pengawas, dinas dan lain sebagainya. Maka ini harus betul-betul mengikuti perkembangan dinamika ini. Jadi sekalipun kita
terdukung oleh alat-alat digital yang canggih, tetapi intinya tetap ada pada humannya, pada manusianya. Nah itu. Nah kembali ke sini. Nah kenapa bisa terjadi selalu ada dinamika? Pertama karena perkembangan masyarakat, tuntutan untuk memperbaiki pelayanan. Yang kedua seperti sekarang, ada kan jalur domisili, ada jalur afirmasi. Ya. Nah, afirmasinya difabel dan PKH, yang miskin, PKH. yang miskin. Nah, Prasejahtera. kemudian ada jalur mutasi atau perpindahan. Nah ini semua rawan ini. Artinya rawan menerjemahkan. Bagaimana itu? Iya. Nah, yang Kita tahan ketiga dulu, Prof. ada jalur prestasi. Kita tahan dulu, Prof. Nah, itu. Buat penasaran ada telepon dulu, Prof. Iya. Silakan, Silakan. silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Pak Iwan, Ya, Pak Iwan di mana, Ki? Maros. Oke. Silakan Pak Iwan. Begini, ini kalau bicara masalah PPDB kan tidak ada bedanya mungkin dengan yang sekarang ini. Yang mungkin perlu diantisipasi adalah ini yang sistem domisili ini dulu namanya apa? Zonasi. Jangan sampai banyak menimbulkan kisruhan. Nah itu kan SMP 6. SMP 6 ini yang paling lucu. Ada yang tinggal di Sudiang, sekolahnya di SMP 6. Berapa sekolah yang bisa dilewati? Nek PTP mungkin Pak Iwan. Nek Ini kan ini PTP zonasi ini atau domisili supaya orang yang sekolah di SMP 6 misalnya, dia yang tinggal dekat-dekat situ saja, tidak usah yang tinggal di Sudiang, yang tinggal di Biringkanaya dan atau tempat-tempat lain datang sekolah di SMP 6. Saya kira begitu, itu perlu mungkin diawasi dengan sistem zonasi ini. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Itu sepertinya memang ada jalur prestasi yang biasanya begitu ya. Tapi sebentar dijawab sama Pak Mulis itu bagian tadi. Kita lanjutkan dulu Prof. Tadi masih ada hubungannya ini sepertinya. Ada beberapa 4 jalur tadi Prof ya. Afirmasi, prestasi, domisili dan mutasi. Lanjut Prof, silakan. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ya artinya penjelasan saya ini sebetulnya menjawab ini tadi. Ya, Jadi begini, hampir tidak ada satu jenis jalur masuk itu yang betul-betul independen. Dia terkait dengan jalur yang lain. Nah, kecuali misalnya yang menerapkan seperti sekolah unggulan di SMA itu, SMA 2, SMA 1, SMA 5 dan 17 kalau tidak salah ya, ada satu di Sungguh Minasa yang hanya menggunakan satu jalur masuk, yaitu tes TPA ya, tes potensi. Jadi selain itu kan, nah kalau yang menggunakan 4 tadi, boleh jadi ada yang tidak 100% terpenuhi di domisili, tapi dia memenuhi syarat dari yang lain. Dari afirmasinya tadi, atau mutasinya, atau prestasi. Iya. Nah, ya ini sudah datang juga, selamat datang prestasi itu nih. sendiri kan ada prestasi akademik, siswa saya. Ya. Ada prestasi non akademik. Nah ini yang saya masuk, dinamika itu selalu ada dalam setiap tahun. Jadi aturan yang diberlakukan itu meskipun kita tidak katakan diganti, diubah, tetapi pasti harus ada penyesuaian. Iya. Karena tuntutan-tuntutan perkembangan masyarakat berdasarkan evaluasi tahun yang lalu. Ya. Nah itu baru namanya proses yang bersistem atau sistematis. Baik. Terima kasih Prof. Ini menarik. Kita sudah kedatangan Bapak Dr. Syarifuddin MSI. Ini bernafas lega dulu nih. Ya, Wakil Ketua Panitia SPMB Makassar ya. Nah ini juga Kabid SD ya Pak Syarif ya. Ya Pak Syarif, ini tadi ada pertanyaan juga dari pendengar bahwa khawatir zonasi itu hanya ganti nama jadi domisili begitu. Terus ada yang sering juga domisilinya domisili tetapi sekolah di tempat yang tidak berada di lokasi sekitar sekolah gitu. Ataupun ada yang sudah jauh tapi sekolahnya lain gitu. Nah, melihat potensi SPMB yang ada sekarang, ini juga masyarakat juga tarik ulur tanya-tanya, itu apa bedanya itu domisili dengan zonasi? Yang ditahu itu hanya kurang
orang mau diterima lewat domisili. Kalau dulu zonasi lebih besar. Nah, seperti apa sebenarnya teknis, Pak, supaya tidak menimbulkan multitafsir? Ya, silakan Ki Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dari Bapak Kepala Dinas, para pemirsa sekalian, dan mohon izin Prof, ini adalah dosen saya ini, jadi kemudian pemerhati pendidikan lainnya. Kalau kita mengacu kepada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Jadi saya lihat ini Prof berganti nama lagi nih. Kemarin peserta didik, sekarang kembali lagi murid. Yang saya ingat itu tahun berapa itu, murid, baru siswa, baru peserta didik, ya, kembali lagi ke murid. Dulu murid hanya murid. SD, ya dulu kan, betul. SD murid, ya, nanti SMP betul, siswa gitu ya. Ya. Ini saya lihat semua, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD dan SMA. Nah di Permendikdasmen tersebut itu kita diberi panduan bahwa untuk domisili itu minimal 40%. Jadi saya terangkan barangkali dulu bahwa perbedaan antara domisili dengan zonasi. Kalau domisili kita turunannya memakai radius. Kata radius kita tidak berkontaminasi dengan wilayah kecamatan, Prof. Kalau kemarin zonasi kita beririsan dengan kecamatan, umpamanya zonasi A hanya 3 kecamatan yang bisa di situ mendaftar. Umpamanya Kecamatan Panakukang, Menggala, Taman Rea, cuma di situ saja dia bisa mendaftar. Itu zonasi. Kalau domisili, kita bicara radius, berapapun dia lintas kecamatan, kalau dia masuk dari radius domisilinya itu anak, karena seperti mengisi di Prof. Itu kalau di sebelah sini Makassar, Kecamatan Makassar. Di sebelahnya PLN itu dengan SD PAM sudah masuk Kecamatan Ujung Pandang. Nah ini kan dia agak kaku untuk menentukan kalau dia sistem zonasi per wilayah kecamatan, tapi kalau radius dia bisa memutar, Prof. Jadi bisa lintas kecamatan. Itu salah satu pertanyaan tadi, bahwa perbedaannya. Jadi ini agak luas, bahwa kata domisili kita bicara radius. Meskipun ujung-ujungnya kata radius itu kita kembali juga ke titik koordinat. Koordinat jaraknya dari rumah ke sekolah. Tetapi sekedar informasi bahwa kami Dinas Pendidikan Kota itu sudah melakukan bintek baik di tingkat PAUD untuk mengagret, memverifikasi dan memvalidasi seluruh alamat siswa berdasarkan KK, menentukan titik koordinatnya. Itu di TK sudah semua, Prof. Kemudian SD sudah, SMP sudah. SMP untuk ke jenjang SMA-nya. Kalau SD tentu ke jenjang SMP. Berarti di situ sudah ada patokan kita, setiap anak sudah ada titik koordinatnya, Prof, atau radiusnya ke sekolah itu. Kalaupun ada ya error, ada yang lari-lari titik koordinatnya ataukah radiusnya, kita sudah perintahkan kepada seluruh operator SD untuk melayani masyarakat yang kehilangan ini. Karena terkadang orang tua ke sekolah ini dibilang lari titiknya saya, jaraknya saya, radius saya. Terus pihak sekolah yang dituju mengatakan, oh kembali ke sekolah asalnya, anggaplah ke TK. TK bilang, maaf Anda sudah tamat, bukan urusan saya lagi. Jadi kita sudah combine semua dalam satu sistem bahwa jika ada orang tua yang mengalami kesulitan atau siswa, maka akan kita bentuk posko pelayanan masing-masing sekolah. Supaya tidak lagi ada prasangka yang tadi itu, bagaimana kalau di sekolah titiknya, tujuan ini? Ya, sekolah tujuan. Okay. Kalau kan kemarin ini kita sudah berharap bahwa kalau anak TK masuk SD sudah valid titik koordinatnya, karena kita sudah melakukan bintek. Bahkan ini akan kita lagi bintek 1 kali operator tentang penggunaan aplikasi. Jadi kemarin hanya perpal data saja, mungkin 2 minggu ke depan itu penggunaan aplikasinya lagi. Kita bintek seluruh operator. Itu harapan kita. Kemudian mohon maaf Prof, ini kita di jenjang SD itu jalur domisili 80%. Kemudian afirmasi atau anak yang berkebutuhan khusus dan kurang mampu itu ya prasejahtera itu 15%. Kemudian perpindahan orang tua
dan anak guru itu 5%. Jadi sudah 100% untuk tingkat SD. Sedangkan untuk tingkat SMP Prof itu 50% domisili, karena tadi minimal 40% dari Permendikdasmen tadi nomor 3 Prof. Kemudian ada yang agak unik Prof tadi, prestasi. Itu kita sudah masukkan 25% Prof. 25% itu artinya 15% untuk akademik yang rapor. Jadi kalau umpamanya SMP 6 terima 360, berarti kalau 15% sekitar 50 orang. Tinggal kita ranking untuk rapornya saja, non akademiknya 15%. Kemudian yang non akademik itu 10%. Karena di Permendikdasmen itu mengisyaratkan minimal 20% jalur prestasi. Jadi kita ambil 25% Prof. Kemudian untuk afirmasi 20%, kemudian 5% untuk perpindahan orang tua dan anak guru. Jadi 100%. Cukup. Nah kalau kan ini sudah banyak tanya-tanya, kapan Ki ini mau pergi mendaftar anak tak? Meskipun mungkin ya anaknya ini belum selesai ujian di SD ya. Ini SD masih ada ujian akhir sekolah nih belum, baru selesai sumatif kan. Tapi sudah ada yang tanya-tanya bagaimana caranya saya kasih masuk anakku. Bahkan ada juga dari TK sudah ada. Oh ada telepon lagi ya, baik. Saya tahan dulu Pak Sarif ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Terputus ya. Baik, saya masih lanjut dengan Pak Sarif. Bagaimana Pak Sarif dengan ini? Jadi kita sudah share Juknis itu ke seluruh kepala sekolah untuk diteruskan ke forum orang tuanya masing-masing di grup masing-masing kelas. Itu sudah kita lakukan 1 minggu yang lalu. Nah di situ kita punya asumsi pendaftaran itu kita mulai sekitar minggu ketiga bulan Juni. Baik. Alasan kita karena semua prestasi semua dokumen itu penandatanganan ijazah elektronik itu tanggal 2 Juni. Baik. Jadi otomatis kita tidak boleh mengambil sebelum mereka mendapatkan ijazah elektroniknya yang tanggal 2 Juni itu Prof. Jadi kita minggu ketiga Juni karena menurut kalender pendidikan kita Dinas Pendidikan Kota bahwasanya hari pertama efektif masuk sekolah itu tanggal 14 bulan 7 Juli. Jadi prosesnya akhir Juni sampai masuk minggu pertama Juli, maka kloplah dengan hari efektif tanggal 14 Juli 2025 untuk seluruh jenjang PAUD, SD, SMP. Baik. Ya. Jadi orang tua yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan lewat YouTube dan Facebook kita, ini tentunya sudah bisa tahu ya, siap-siap Maki, anak tak didaftarkan di akhir Juni. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Mbak Fitri. Iya. Ya dari Fatma. Oh ya, silakan Bu Fatma. Ibu menanyakan. Di mana Ki? Gini, saya tanya terkait dengan zonasi. Saya kebetulan ini bekerja di sekitar dekat SMP sekolah tersebut. Tapi tinggal saya itu jauh dari lokasi situ sekitar mungkin lebih dari 10 kilo. Apakah bisa saya mendaftarkan anak saya ke sekolah tersebut gitu? Oke. Masih itu ya. Tapi kan kembali lagi anak saya sebenarnya saya tinggalnya jauh, cuma pertimbangan saya apakah bisa dengan pertimbangan pekerjaan saya bisa mendaftarkan di sekolah tersebut karena dekat sekali begitu. Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan juga ini Pak. Ini tapi sebenarnya bersambung juga dengan pertanyaan Pak Iwan tadi. Pak Iwan bilang kenapa? Sebentar Pak Mulis mesti jawab itu. Kenapa itu ada di SMP 6 dari Sudiang sekolahnya di SMP 6? Ini juga tadi ada pertanyaannya Ibu ini tadi Bu Fatma. Pertimbangannya saya kerja di dekat sekolah tapi tinggal saya tidak di dekat sekolah. Kemudian adakah potensi bisa dengan karena saya memilih sekolah yang dekat dengan tempat kerja saya sehingga anak saya bisa bersekolah ke situ. Gimana tuh Pak Sarif? Ya, kita perlu kembali ke sistem aplikasi dan Permendikdasmen tersebut bahwa untuk untuk domisili ini yang 50% itu kakaknya harus 1 tahun yang lalu Prof.
Oh, Jadi masih kalau- berlaku yang sama ya? Pastilah. Oh, masih. Karena itu Jadi numpang nenek Permendikbudmen. masih. Ya. Nah sekarang ada pengecualiannya, Mbak. Mohon izin, saya harus jelaskan ini di pasal 17 Permendikbudmen itu tentang kakak. Jadi kata orang tua atau wali itu harus sama dengan rapornya, Prof. Harus sama dengan akte lahirnya. Bisa dibuka. Jadi memberi isyarat kepada kami bahwa tidak ada lagi akan diterima famili lain yang menumpang. Ya. Jadi betul-betul dia adalah anak dari anggota keluarga yang resmi di kakak itu, Prof. Iya. Itu hasil konsultasi saya dengan Kemendikbud. Semakin menyempitkan ya. Menyempitkan. Tapi saya punya harapan besar kepada Ibu Fahma ya. Iya. Kan ini ada jalur prestasi. Uh-uh. Kita tidak mengenal domisili. Iya, bukan cuma domisili saja jadi Iya, jalurnya. Iya, jadi jalur prestasi kan 25%. Itu kita tidak mengenal kakak Apakah ada yang domisilinya tadi- di dia situ, tidak. iya. Nah, Tapi kemudian prestasinya. betul. Ada lagi jalur afirmasi. Iya. Yang tadi 20%, kemudian 25%. Jadi itu Iya. kita tidak mengenal kakak. jaraknya, iya. Kakaknya. Iya. Jadi mohon kiranya mudah-mudahan anak ibu bisa lolos di jalur prestasi, jalur afirmasi, supaya ini yang 45% hampir sama dengan sonasi, Iya. itu bisa diakomodir tadi, Iya. keluhan-keluhan tadi. Baik. Jadi boleh jadi tadi yang dari Sudiang, dia lulus mungkin jalur Prestasi, prestasi, ya. bukan domisilinya. Iya. Yang kemarin sonasinya itu. Betul. Jadi kita harus memanainya. Hanya tahun ini mohon izin kepada para pemirsa dan teman-teman bahwa tahun ini Prof ada penegasan dari Kemendikbudmen bahwa duluan kita kunci rombel dengan muatan dalam satu rombel. Jadi contohnya begini, satu rombel SMP itu kita putuskan untuk Kota Makassar 32 Prof, SD 28. Jika kita masukkan angka 29 di SD itu akan merah Dapodik, tidak bisa diterima. Iya. Berarti kita kembalilah ke jalan yang lurus, Prof. Tidak ada lagi lewat jendela, lewat apa, lewat palapong apa semua. Karena Kemendikbudmen sudah kunci duluan untuk seluruh Indonesia. Iya. Jadi mohon maaf kepada seluruh pemirsa, kami juga sudah sampaikan kepada kepala sekolah dengan operator, jangan menjanji orang setelah PPD, SPMB, karena tidak dikunci pas. Yang Itu saya khawatir ini Dapodik. penambahan kelas malah. Tidak ada, Oh, karena tidak sudah ada. ditentukan duluan. Karena rumbel ya, Ya, rumbelnya. hanya mohon izin Pak Prof, ini saya laporkan di para pemirsa. Kemarin memang tahun lalu ada kita kecolongan 1.400 ya Iya. yang terdaftar di Dapodik. Kemudian ada isu bahwa kita dihukum oleh Kota Makassar pengurangan rombel bagi 16 sekolah SMP yang bermasalah. Hari ini saya tegaskan bahwa hal itu kita diampunkan. Kita kembali ke jalan yang lurus. Berarti jangan Saya bikin sudah gara-gara. betul. Saya sudah berusaha ke Kemendikbudmen bagaimana sebelah dosa yang lalu jangan diturunkan kepada kami. Iya. Jadi kembali ke normal. Iya. SMP 6 terima 11 rombel dengan kapasitas satu kelas 32. 32. Berarti Tidak lagi ada hukuman. 320 ya. Ya, kemarin ada hukuman katanya 3 lebih ya, 300. SMP 6 dihukum tinggal 7 rombel, SMP 3 tinggal 6 rombel karena kesalahan kemarin. Iya. Alhamdulillah hari ini kita sudah terima dan itu sudah sah karena sudah masuk di Juknis SPMB Kota Makassar ke Kemendikbudmen, daya tampung sekolah juga sudah masuk, tidak boleh lagi diganggu gugat. Baik. Nah ini yang perlu saya beri pemahaman, jangan lagi mengharap sesudah pengumuman. Iya, ada Karena yang sengaja menunggu ya. Iya, menunggu karena sudah dikunci betul. Kalau enggak lulus, enggak lulus ini gitu ini ya. Agak Ya, jadi kalau sudah sensitif tidak ke lulus ya Pak depannya. Sarif ya, berarti Iya, tidak lulus ya. Tidak lulus. Berarti harus mencari Betul. sekolah yang lain. Kalaupun tidak Iya. ketemu dengan yang di negeri, berarti ke luar negeri, swasta Pak ya. Kayak begitu. Ya, tapi yang jelas kalau TPA ada nggak tes potensi akademik di? Untuk kita tidak ada. Oh, SD tidak SMP ada. Mungkin Baik. di SMA yang Ya ada. Baik. Saya ke Pak Mulis. Pak Mulis tadi ini ada pertanyaan. Kenapa bisa itu yang dari Sudiang ada di SMP 6? Iya, itu persoalan yang setiap tahun kami hadapi. Iya. Selain dari yang sudah disampaikan Pak Prof tadi dengan Pak Kabid, Iya. itu yang kedua juga bahwa sekolah itu berjalan sesuai dengan juknis yang diberikan kepada kami. Baik. Dia membawa kartu keluarga asli yang sudah diverifikasi sama Dukcapil. Kami tidak dalam kapasitas untuk menolak. Kami tidak bisa bahwa
ada temannya, saya saksi, saya tetangga di sana seterusnya. Kami tidak kapasitas untuk sampai ke sana. Iya. Sepanjang calon peserta didik masuk ke sekolah dengan semua dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan Juknis, Iya. semua dengan sudah diverifikasi yang berwenang, itu kami tidak bisa menolak. Ya, itulah yang kami hadapi setiap saat, bagaimana memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa kan kami kasihan dengan teman-teman panitia kami yang selalu dicurigai, yang selalu dianggap memanipulasi data, yang dianggap kong kali kong dengan oknum orang tua dan seterusnya. Padahal kami sudah bekerja secara maksimal sesuai dengan Juknis yang ada. Toh kalau memang ada yang itu di luar Ya, berarti ini sama jangkauan dengan menyebutkan orang tua juga ini jangan sampai kong kali kong juga ya. Anaknya sebenarnya tinggal di Sudiang tapi kakaknya di neneknya yang dekat sekolah. Begitu Pak ya, bisa jadi begitu ya? Ya, Karena saya administrasinya kan menerima. Tidak bisa menjawab itu. Tapi alhamdulillah sebagai Iya. seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi bahwa Iya. tidak ada lagi family lain. Semua kalau memang kakaknya itu ya dimulai dari kepala keluarga sampai turunannya ke bawah anak-anaknya itu harus ada di situ. Jadi tidak ada lagi bahwa dia ikut neneknya, dia ikut omnya, dia ikut temannya neneknya dan seterusnya. Itu tidak ada lagi ya. Itu mudah-mudahan itu membuat kami di sekolah juga tidak menjadi sasaran tembak. Iya. Dalam tanda petik maksudnya jadi bulan-bulanan yang selalu dianggap bahwa kami melakukan kecurangan, kami melakukan hal yang lain. Yang penting kami sampaikan selama sistem ini dijalankan di sekolah, panitia-panitia kami itu bekerja sesuai dengan Juknis yang ada. Meskipun setiap tahun pasti kami dilaporkan ke mana, dilaporkan ke ombudsman, dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Kami akhirnya bersahabat dengan mereka, beliau-beliau itu karena setiap tahun pasti kami ketemu. Iya, karena rutinitas Pak ya. Rutinitas. Dan itu kami Ada silaturahmi tahunan. Ya, silaturahmi tahunan dan kami siap untuk itu sepanjang kami berada di koridor yang sah. Baik, luar biasa Pak Mulis ya. Ya, sampai saat ini juga SMP 6 masih favorit Pak ya. Masih banyak sekali yang mau masuk Pak. Saya heran juga karena gurunya dengan sekolah lain sama. Ya. Cuma satu yang berbeda, kami dekat kantor wali kota itu saja. Iya. Jalan Iya. kaki ke RRI Pak. Jalan kaki ke RRI juga dekat. Jadi kalau mau siaran luar SMP 6 bisa. Tapi kalau semuanya sama sebenarnya, inputnya sama, gurunya sama. Tinggal bagaimana sekolah itu bisa membuat branding. Itulah yang sebenarnya kami selalu buat itu adalah branding sekolah, branding guru, branding personal yang ada di sini sehingga selalu walaupun jauh di mana itu orang tua selalu melihat SMP 6 karena branding tersebut. Iya, meskipun setiap tahun dapat hukuman Pak ya. Selalu dapat laporan kan. Ya, itu Tapi sudah enggak ganggu branding. Tidak kami sudah biasa itu. Baik, terima kasih Pak Mulis. Kita ke Pak Hendrik nih, Pak Hendrik. Nih, ya terasa juga pastikan atmosfer tiap tahun yang dialami oleh pihak sekolah karena komite sekolah juga pasti akan ucuk-ucuk ikut dipanggil ya ketika ini. Nah, bagaimana Pak Hendrik mengelola komite sekolah kita sehingga kemudian ini bisa betul-betul bersinergi dengan pihak sekolah dan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik tentu. Silakan Pak. Jadi kami di komite ini Bu, memang juga punya program. Program di mana program itu kami libatkan semua, baik dari pihak paguyuban maupun dari pihak sekolah, ya kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semua bisa terlibat dan bisa terlaksana dengan baik. Satu lagi yang saya ingin sampaikan baik termasuk dengan Pak Kabit, ya kan. Kalau dikatakan sekolah SMP 6 ini kan salah satu yang dikatakan sekolah favorit. Memang setiap tahun itu kami dapat hukuman Bu. Kami dapat hukuman di mana belum kita melaksanakan, baru pelaksanaan sudah ada demo di luar. Iya kan? Sudah ada demo di luar mengatakan ada kecurangan, ada tidak fair, ya kan? Padahal sistem penerimaan itu kami sebagai komite juga meskipun tidak masuk dalam panitia, tapi kami memantau. Ikut mengawasi Pak ya? Kami memantau. Itu pun kadang-kadang yang jadi kendala kita ini, kalau saya sering bertanya dengan baik panitia yang di sekolah ini, ya kan, kok bisa terjadi ya hal-hal yang seperti ini. Kita belum melaksanakan, kita sementara berlangsung, di luar ada demo.
ya kan? Nah, ini yang kami minta Pak Kabid, setidak-tidaknya perlu pengawasan, ya, dari pihak-pihak eksternal, ya kan? Di mana pihak eksternal ini kadang-kadang sudah meresahkan dengan pihak sekolah. Ya. Yang sebenarnya jatahnya orang siswa yang memang yang masuk dalam baik sistem domisili, ya kan, yang lalu sonasi, prestasi, afirmasi, karena adanya pihak-pihak eksternal ini, Eksternal ya kan, berpengaruh ya, iya. supaya lebih jelas nih eksternal Nah, yang mana nih. akhirnya mau tidak mau, ya kan, tidak diberi peluang juga nantinya juga mengurangi jatahnya dari siswa yang sebenarnya yang menempati itu, tidak dilayani, kita di demo habis-habisan, Bu. Iya. Jadi seakan-akan memang sudah itulah atmosfer yang ada yang di SMP NAM ini. Iya, baik. Mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini seperti dikatakan sudah dikunci ya, biar kamu apa gitu ya, sudah tidak ada tambahan rumbel. Baik Prof, di penghujung perbincangan Prof, kira-kira apa yang ingin disampaikan Prof supaya SPMB ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya kira keadaan dari tahun ke tahun itu kan selalu ada perkembangan ya, peningkatan kalau menurut saya seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi bahwa kita sudah kunci sebetulnya ya. Itu satu upaya yang bersifat ada perangkat sistemnya lah yang terpasang di sana. Nah, iya, itu. Dan kita harus paham itu semua. Sampai saya ingin mengatakan programnya dinas itu jangan hanya dinas yang mensosialisasikan, tetapi komite juga harus mengumpulkan anggotanya untuk ya, kalau perlu ada agenda komite untuk melanjutkan sosialisasi yang mungkin terlambat atau kalau ada istilah terlambat atau terbatas sifatnya karena formal. Saya kira ini kesempatan komite untuk menjadikan sebagai program itu sosialisasi itu. Yang kedua, kepada orang tua, kita semua orang tua sebetulnya. Yang paling penting kita lakukan itu adalah yang akademik tadi itu. Bagaimana mendampingi anak-anak kita supaya bisa kondusif belajar di sekolah. Sehingga apa yang disebutkan tadi jalur akademik, prestasi yang saya masuk, apakah itu prestasi akademik nilai-nilainya, atau bahkan bagus juga kalau ditopang oleh non-akademik, prestasi-prestasi olahraga, keagamaan, sosial, lain sebagainya ya. Itu adalah upaya pencapaian level yang sangat mulia. Kalau itu tadi sonasi, afirmasi itu kan alamiah sifatnya. Kebetulan kita berdomisili di situ, kebetulan kita dalam afirmasi difabel atau miskin, kebetulan kita pindah tugas, itu kan sifat-sifatnya. Yang sangat perlu kita kejar para orang tua ini adalah bagaimana prestasi anak-anak kita ini bisa meningkat itu. Nah ini harus sinergi antara orang tua dan sekolah. Sekolah itu tidak bisa mencapai tujuan maksimalnya kalau tidak terdukung oleh keluarga yang terhimpun ke dalam komite. Komite juga kan dia hanya mempersiapkan, lalu kemudian sekolah lah yang melakukan semacam transformasi, proses-proses. Nah itu. Dan yang sangat penting yang paling banyak disuarakan masyarakat itu, Pak Kabid ada di sini. Sarpras itu di mana-mana masih menjadi bagian yang menjadi perhatian ini. Hampir katakanlah ya hampir semua sekolah masih ada PR-nya soal Sarpras ini. Baik dalam hal kelengkapannya, kecukupannya maupun optimalisasi penggunaannya. Mungkin dinas sudah mengadakan tapi di sekolah lagi belum optimal. Nah, itu semua harapan masyarakat itu. Nah, saya kira itu yang perlu menjadi bahan-bahan pertimbangan kita. Baik, terima kasih banyak Prof. Ini 2 menit terakhir Pak Sarip. Ya, di penghujung perbincangan kita. Ini sebenarnya seru ini, sebenarnya Pak Sarip dari tadi seru nih bicara SPNB. Ya, mungkin silakan Pak Sarip. Ya, atas nama pimpinan Bapak Kepala Dinas, Bapak Wali Kota Makassar sudah memberikan arahan kepada kami semua bahwa tolong kami dari Dinas Pendidikan bagi masyarakat
pengamat, pemerhati dan termasuk dari akademisi, mohon kami dibantu untuk menyukseskan acara SPMB 2025 ini. Harapan kami apapun yang kami hadapi dalam pelaksanaan Juknis nanti SPMB, kami mohon dukungan dari semua pihak. Karena kami tidak akan berdiri sendiri, tetapi kami akan bersama dengan masyarakat Kota Makassar. Bapak Wali Kota sangat memberikan apresiasi bahwa untuk sarana prasarana properti tadi ada sekitar 107 miliar itu untuk solar panel di SD itu, dan 44 miliar di SMP itu kita alihkan ke pembangunan fisik. Ini alhamdulillah tahun ini juga kami sudah akan membagi laptop sekian ribu, kursi meja yang besi itu ada sekitar 2.000 unit juga. Ini memang konsen Bapak Wali Kota untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana dalam 5 tahun terakhir. Bahkan ada juga beasiswa prop untuk para guru S1, S2 dan S3 dalam negeri. Ini kami sudah rancang semua. Jadi moga apa yang kita lakukan hari ini, bahwa sekali lagi tolong dukungan moral maupun moral dari semua pihak untuk menyukseskan acara ini. Dan atas nama Kepala Dinas sangat mengapresiasi dan mensupport pelaksanaan dari kegiatan RRI ini. Terima kasih. Berarti nanti akan ada hotline juga Pak ya? Iya, betul. Tempat pengaduan gitu. Ada semua, ada baik. semua. Ya, cukup seru ya perbincangan kita di pagi hari ini. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita perbincangkan lebih jauh tentang sistem penerimaan murid baru di tahun 2025. Tapi kita optimis ketika mendengarkan tadi bahwa tentunya akan ada perubahan yang signifikan dan pastinya akan lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif luar studio terkait persiapan SPMB 2025, yang tadi sudah menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Wakil Ketua Panitia SPMB Makassar, Guru Sekolah SMP